Selamat datang kembali di penjelajahan kita. Hari ini, kita mau bahas satu hal penting banget nih dari buku Mind in the Making. Fokusnya ke keterampilan keenam, menghadapi tantangan. Yang menarik, di sini dibilang bukan cuma soal, ya, bertahan gitu aja ya kalau ada kesulitan, tapi justru secara aktif menyambut tantangan itu. Kedengarannya agak beda ya. Jadi, misi kita hari ini, kita coba bongkar apa sih sebetulnya pola pikir yang pas buat hadapi tantangan, dan gimana caranya kita bisa bantu numbuhin ini, buat diri sendiri, juga buat anak-anak. Kita bakal lihat risetnya Carol Dweck soal pola pikir. Kayaknya ini kunci banget. Yuk, kita mulai aja bahas ini. Iya, betul. Buku ini memang langsung nunjuk ke perbedaan penting ya. Bukan cuma ngatasin tantangan, tapi menghadapinya. Proaktif gitu. Nah, kuncinya seperti yang Anda bilang tadi, ada di pola pikir, mindset. Disinilah risetnya Carol Dweck dari Stanford itu jadi relevan banget. Beliau itu mengidentifikasi ada dua kerangka berpikir utama lah. Cara kita lihat kesulitan. Oke, dua pola pikir itu ya. Yang pola pikir tetap, fixed mindset. Sama pola pikir bertumbuh, growth mindset. Mungkin bisa dijelasin satu-satu. Yang pola pikir tetap dulu deh, gimana tuh? Sip. Jadi orang dengan pola pikir tetap atau fixed mindset itu cenderung lihat kecerdasan atau bakat itu kayak ya udah dari sananya gitu, kayak warna mata lah, nggak bisa diubah. Percayanya ya kamu dilahirkan pinter atau nggak, berbakat atau nggak. Nah akibatnya, ini yang penting, mereka jadi cenderung gimana ya, agak menghindar dari tantangan. Kenapa? Soalnya takut kalau gagal nanti kelihatan batas kemampuannya yang dianggap permanen itu. Jadi fokusnya lebih ke kelihatan pinter, bukan ke proses belajarnya. Iya. Jadi kayak membatasi diri sendiri ya kalau gitu. Terus kebalikannya gimana? Yang pola pikir bertumbuh. Nah, kalau yang punya pola pikir bertumbuh atau growth mindset, ini beda banget cara pandangnya. Mereka percaya kalau kemampuan dasar, ya kayak kecerdasan, bakat, itu bisa dikembangin. Lewat apa? Ya lewat usaha keras, dedikasi, pakai strategi yang pas, belajar dari salah. Buat mereka, tantangan itu bukan sesuatu yang bikin takut atau harus dihindari. Malah jadi kesempatan. Kesempatan buat apa? Ya buat melatih diri, belajar hal baru, jadi lebih baik lagi. Usaha keras itu dilihat sebagai jalan buat jadi mahir. Wah, beda banget ya cara melihatnya. Dan ini pasti ngaruh ke banyak hal kan ya? Terutama soal belajar gitu. Ngaruh baru risetnya Dweck itu nunjukin secara konsisten loh, anak-anak yang punya pola pikir bertumbuh ini, biasanya performa akademiknya cenderung lebih bagus seiring waktu. Mereka nggak gampang nyerah kalau ketemu pelajaran susah. Kenapa? Ya karena percaya usahanya bakal ada hasilnya. Perjuangan kesulitan itu dianggap ya bagian normal dari belajar, bukan label kamu nggak mampu gitu. Oh, jadi intinya bukan soal modal awal pinternya seberapa, tapi lebih ke gimana kita melihat kepintaran itu sendiri ya, sama gimana kita respons kalau ada susah. Ini memberdayakan banget sih pandangannya. Betul sekali. Pola pikir ini efeknya kemana-mana. Cara kita belajar, kerja pas lagi gagal atau setback, bahkan ke hubungan sama orang lain juga. Nah, ini nih, kita masuk ke bagian yang menurut saya paling, menarik banget dari temuan Dweck ini. Apalagi buat kita yang sering interaksi sama anak-anak ya. Ternyata, cara kita muji itu, dampaknya gede banget loh ke pola pikir mana yang nanti tumbuh di anak. Kita kan sering mikir ya, muji anak, kamu pinter banget, itu bagus. Ternyata Dweck nemuinnya agak beda. Justru bisa sebaliknya. Ini salah satu temuan Dweck yang paling bikin, banyak orang mikir ulang. Pujian yang fokusnya ke kecerdasan atau bakat, kamu jenius deh. Wah, bakatmu luar biasa. Itu secara nggak sadar bisa nanemin pola pikir tetap. Kok bisa? Ya, karena pesan tersiratnya kan, kamu dihargai karena kamu pinter bawaan. Nah, anak jadi takut ambil resiko atau coba tugas yang susah. Takut salah, takut kelihatan nggak pinter lagi. Fokusnya jadi geser. Dari belajar jadi jaga image pintar. Gagal jadi menakutkan banget. Terus alternatifnya gimana? Kalau muji usahanya gitu? Nah, ini dia kuncinya. Kalau pujian, fokusnya ke proses usaha kerasnya, strategi yang dia coba, gigihnya dia, fokusnya, atau ada peningkatan. Kamu udah kerja keras banget ya buat ini. Wah, bagus caranya tadi kamu coba jalan lain pas susah. Lihat deh, usahamu ada hasilnya kan? Ini justru aktif numbuhin pola pikir bertumbuh.
pesan yang nyampe ke anak itu kerja keras, strategi, proses belajar itu sendiri yang dihargai. Mereka jadi belajar kalau tantangan itu biasa dan kemampuan itu bisa ditingkatin. Ini bikin mereka lebih berani hadapin kesulitan. Malah kata Dweck bisa belajar buat cinta tantangan. Wah, pasti ada studi konkretnya ya yang nunjukin bedanya sedramatis itu. Bukan cuma teori aja kan? Saya ingat pernah baca soal studi spesifiknya. Iya, bener banget. Dweck dan timnya itu bikin beberapa studi eksperimen yang hasilnya konsisten dan bikin kaget juga sih. Salah satu studi yang terkenal itu ada sekelompok anak dikasih teka-teki gitu, yang lumayan gampang lah. Udah selesai, sebagian anak dipuji pintarnya. Wah, kamu pasti pintar ya bisa ngerjain ini. Kelompok satunya lagi dipuji usahanya. Wah, kamu pasti udah usaha keras ya ngerjain ini. Terus, habis dipuji itu, apa yang terjadi? Nah, setelah dipuji itu, anak-anak ini dikasih pilihan buat tugas berikutnya. Bisa pilih tugas yang gampangnya sama kayak tadi, atau tugas yang lebih susah tapi dibilangin kamu bakal belajar banyak dari sini. Hasilnya, mayoritas anak yang dipuji pintarnya tadi milih tugas yang gampang lagi, kayak nggak mau ambil resiko ngerusak label pintarnya gitu. Sebaliknya, sebagian besar anak yang dipuji usahanya, ada studi yang bilang sampai 90% loh, malah milih tugas yang lebih susah, lebih pengen belajar. Performa mereka pas beneran ketemu yang susah. Ini yang lebih bikin kaget lagi. Habis milih tugas, semua anak dikasih soal yang emang dibikin susah. Anak-anak yang tadi dipuji pinternya, itu cenderung cepet nyerah, gampang frustrasi, performanya anjlok banget. Dan kelihatan nggak nikmatin prosesnya sama sekali. Yang lebih bikin prihatin nih, pas diminta laporin nilainya secara anonim. Sebagian dari kelompok ini ketahuan bohong. Nilainya dilebih-lebihin. Saking pengennya jaga citra pinter. Astaga, sampai segitunya ya? Sampai bohong soal nilai. Itu nunjukin banget ya dalamnya tekanan buat kelihatan pinter gara-gara pujian model itu. Terus gimana yang kelompok dipuji usahanya? Beda banget kontras. Anak-anak yang dipuji usahanya itu nunjukin kegigihan yang jauh lebih tinggi. Mereka ngerjainnya lebih lama, coba macam-macam cara, dan banyak dari mereka malah kelihatan nikmatin tantangannya, meskipun susah. Performanya cenderung stabil, malah ada yang ningkat pas ketemu susah. Dan yang penting juga, mereka jauh lebih jujur pas laporin nilai. Fokusnya lebih ke proses dan belajarnya. Luar biasa ya efek dari pilihan kata kita. Ada satu kutipan di sumber Anda yang ngena banget. Dari anak laki-laki, habis gurunya jelasin soal pola pikir bertumbuh sama pentingnya usaha, dia nyanyi gini. Jadi maksudnya, saya nggak harus jadi bodoh. Ini benar-benar menunjukin gimana pesan soal usaha itu bisa ngubah cara pandang dasar anak soal diri mereka dan potensi mereka ya. Persis. Kutipan itu nangkep banget gimana dalamnya pengaruh pola pikir ini ke identitas diri. Dan betapa pentingnya peran kita orang dewasa buat ngebentuk cerita itu lewat bahasa sehari-hari yang kita pakai. Implikasi soal pujian ini dahsyat sih. Tapi ngomongin tantangan itu sendiri kan, ya kita tahulah seringnya ada stresnya juga. Gimana nih sumber ini nyambungin konsep pola pikir tadi sama cara kita respon stres? Mungkin secara biologis atau psikologisnya? Nyambung banget ini. Pas kita hadapi sesuatu yang baru, susah, atau nggak pasti, itu kan definisi tantangan ya. Badan kita otomatis aktifin sistem stres. Hormon kayak adrenalin, kortisol itu keluar. Siapin kita buat lawan atau lari, fight or flight. Nah, sumber Anda ini ngutip Megan Garner yang ngingetin kita kalau ngalamin stres sedikit itu justru penting loh buat perkembangan sehat. Stres ringan bisa jadi pendorong, bikin kita belajar dan adaptasi. Yang jadi masalah itu kalau stresnya kebanyakan, kronis, atau pas kita ngerasa nggak punya cara ngatasinnya. Dan disitulah pola pikir berperan lagi ya. Tepat. Pola pikir kita itu kayak filter atau penerjemah buat pengalaman stres itu. Orang dengan pola pikir bertumbuh cenderung lihat tantangan dan stresnya sebagai sinyal. Sinyal buat apa? Ya buat keluarin usaha lebih, coba cara baru, atau cari bantuan. Stres dianggap bagian wajar dari proses melar menuju pertumbuhan. Sebaliknya, buat orang dengan pola pikir tetap, tantangan dan stres yang sama bisa kerasa jauh lebih bahaya. Jadi kayak bukti kalau dia bakal gagal atau emang nggak mampu secara permanen. Ini bisa bikin responsnya jadi nyerah atau hindar. Sumber ini juga nyebut soal riset Jerome Kagan tentang temperamen ya. Kan ada beda bawaan anak, ada yang lebih reaktif atau pemalu sama hal baru, ada yang lebih berani.
Gimana temperamen ini kaitannya sama kemampuan hadapi tantangan dan, nah ini penting, peran pengasuhan. Ini lapis lam berikutnya yang menarik juga. Temperamen bawaan memang ada. Ada anak yang secara biologis lebih sensitif sama hal baru atau potensi bahaya. Mereka mungkin lebih gampang cemas atau kewalahan sama tantangan dibanding anak yang temperamennya lebih kalem. Tapi penting diingat, temperamen itu bukan takdir. Disinilah interaksi sama lingkungan, terutama pola asuh jadi penting banget. Risetnya Nathan Fox misalnya, ngasih wawasan penting soal ini. Iya, Fox kan nemuin gaya pengasuhan tertentu yang malah bisa bikin parah kecemasan di anak yang reaktif ini ya. Benar, Fox menyoroti dua pola yang cenderung kurang bantu. Pertama, gaya alarmis. Orang tua yang terus-terusan nunjukin cemasnya sendiri dan selalu ngingetin anak soal bahaya di hampir semua situasi. Awas jatuh, jangan dekat situ, bahaya, hati-hati. Ini secara nggak langsung ngirim pesan kalau dunia itu tempat menakutkan dan si anak nggak bisa ngatasinnya. Kedua, gaya intrusif atau terlalu melindungi, overprotective. Orang tua yang cepet banget ngambil alih pas anak susah sedikit aja. Nggak kasih kesempatan anak coba selesaikan masalahnya sendiri atau selalu nyelamatin mereka dari rasa nggak nyaman. Ironis ya, niatnya baik mau melindungi, malah bisa menghambat kemampuan anak buat mandiri hadapi tantangan. Persis, gaya asuh kayak gini bisa ngehalangin anak kembangin cara ngatasin masalahnya sendiri, rasa pedenya, dan kemampuan atur emosi pas stres. Sebaliknya, orang tua yang bisa kasih dukungan emosi, bimbingan yang suportif, tapi nggak ngambil alih semua kontrol, itu justru bantu anak belajar ngelola reaktivitas temperamennya dan bangun ketahanan. Kunci di sini itu kecocokan atau goodness of fit, cocok nggak gaya asuh dan harapan orang tua sama temperamen dan kemampuan anak. Kalau nggak cocok banget, bisa jadi sumber stres terus-menerus. Menariknya lagi, sumber Anda juga nyebut kalau orang tua yang punya dukungan sosial kuat buat diri mereka sendiri, itu cenderung lebih bisa kelola stres pribadi mereka. Nah, ini efeknya positif ke kemampuan mereka dukung anak hadapi tantangan. Oke, jadi kita udah lihat nih, pentingnya pola pikir bertumbuh, efek besar cara kita muji, terus ada interaksi kompleks antara stres, temperamen, sama pengasuhan. Sekarang, kita ke bagian paling praktis nih. Gimana caranya kita bisa aktif numbuhin keterampilan hadapi tantangan ini? Sumber ini banyak banget kasih strategi konkret. Iya, buku ini ngasih beberapa pendekatan yang bisa kita coba terapkan sehari-hari. Salah satu fondasi utamanya, kelola stres Anda sendiri. Anak-anak itu pengamat ulung loh, peka banget sama kondisi emosi orang tuanya. Mereka belajar cara hadapi susah, itu ya paling banyak dari niru kita. Jadi contoh yang tenang dan konstruktif pas kita lagi stres itu penting banget. Bukan berarti pura-pura nggak stres ya, tapi justru menunjukin kalau stres itu normal dan kita punya cara sehat buat ngatasinnya. Itu nyambung langsung ke poin berikutnya ya. Jangan terlalu melindungi. Kasih kesempatan anak buat hadapi dan atasi frustrasi atau kesulitan kecil yang sesuai umurnya. Tentu dalam batas aman ya. Daripada selalu beresin masalah buat mereka, mending bantu mereka mikir solusinya. Kayak kutipan dari ibunya penulis buku ini. Penting buat belajar bangkit lagi setelah jatuh dari kuda. Ngatasin tantangan kecil itu kayak ngelatih otot mental buat tantangan yang lebih gede nanti. Betul. Terus penting juga buat memahami gaya coping anak. Tiap anak kan unik ya cara respons stres atau tantangan. Coba amati. Dia cenderung diem aja, ngamuk, cari bantuan, coba macam-macam cara, atau gimana? Kalau kita paham pola reaksinya, kita bisa lebih efektif bantu dia bangun strategi coping yang lebih bagus. Mirip pendekatannya Heidelis Als ke bayi prematur itu, yang benar-benar baca bahasa perilaku bayi buat dukung kemampuan regulasi diri mereka. Ini ada kaitannya juga sama poin menyesuaikan harapan ya. Pastiin ekspektasi kita itu pas sama umur, temperamen, dan tahap perkembangan anak. Harapan yang ketinggian bisa jadi sumber stres gede dan bikin anak ngerasa gagal terus. Strategi berikutnya yang kuat banget, memberi kontrol yang sesuai. Dalam batas aman dan sesuai umur, libatkan anak buat ikut cari solusi masalahnya dia. Kasih mereka pilihan yang ada artinya. Ini numbuhin rasa berdaya, sense of agency. Contoh bagus di sumber itu cerita si Hari, anak 3 tahun yang suka lari nurunin bukit pas ke taman bermain, padahal bahaya. Gurunya bukannya langsung marahin atau larang, malah pendekatannya unik. Dia minta Hari buat ngomong sama kakinya sendiri. Ngajarin kakinya gimana cara jalan aman nurunin bukit. Ini kasih dia rasa kontrol atas perilakunya sendiri dengan cara positif. Wah, cerdik banget cara ya. Memberdayakan ya. Terus ada konsep menarik soal lemonade stand atau dukung minat khusus anak. Gimana ini bisa bangun kemampuan hadapi tantangan secara umum?
Ide dibalik mendukung minat atau lemonade stand itu gini, pas anak bener-bener asyik sama sesuatu yang dia suka, mau itu musik, olahraga, coding, seni, ngurus hewan, mereka itu termotivasi dari dalam buat terus bertahan lewatin susah dan tantangan yang pasti ada dalam proses belajar hal itu. Kegigihan, disiplin, ketahanan yang mereka bangun di konteks yang asyik ini seringkali bisa nular ke area hidup lain yang mungkin kurang mereka suka. Contoh di buku, anak yang takut banget naik wahana tapi suka banget sama kendaraan, akhirnya beraniin diri coba wahana Crazy Bus. Kenapa? Ya karena rasa sukanya sama kendaraan ngalahin takutnya. Oh, jadi hobi itu bisa kayak gym buat ngelatih otot tahan banting ya? Tentu aja, strategi lain ya. Mengajarkan pola pikir bertumbuh secara eksplisit. Jelasin ke anak kalau otak itu kayak otot. Makin sering dilatih pakai tantangan, makin kuat. Kemampuan itu nggak diam aja. Dan ini bawa kita balik lagi ke intinya Dweck. Puji prosesnya, usaha, strategi, kegigihan, peningkatan, bukan hasil atau bakat semata. Kasih feedback yang spesifik tentang apa yang mereka lakuin dengan baik dalam prosesnya. Contoh bagus banget itu surat dari guru ke muridnya habis ujian Regents yang susah. Guru itu nggak cuma kasih selamat ke yang nilainya tinggi, tapi secara khusus muji dedikasi, kerja keras setahun penuh, komitmen datang kelas tambahan, dan peningkatan yang ditunjukin semua murid, terutama mereka yang awalnya susah banget. Surat itu ngirim pesan kuat banget soal apa yang beneran dihargai, perjuangan dan pertumbuhan itu sendiri. Efek pujian spesifik gitu pasti jauh lebih dalam ya. Terakhir, pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang mendukung, baik di rumah atau di sekolah, yang nekenin usaha, kasih dukungan pas gagal, dan ngerayain kemajuan serta proses belajar bukan cuma hasil akhir sempurna. Kayak contoh Harlem Children's Zone itu. Bener sekali. Semua strategi ini, kalau diterapin konsisten, bakal saling nguatin buat bangun fondasi yang kokoh. Pola pikir bertumbuh, keberanian coba hal baru, dan kemampuan buat nggak cuma bertahan, tapi beneran menyambut tantangan sebagai bagian hidup dan belajar. Jelas banget ya, dari obrolan kita hari ini, kemampuan hadapi tantangan itu bukan bakat misterius gitu aja. Ini keterampilan yang sangat dipengaruhi sama cara kita mikir, lihat susah itu sebagai tembok atau batu loncatan. Pujian yang fokus ke proses dan usaha, bukan label pintar, terus dukungan lingkungan yang pas, pemahaman soal stres dan temperamen, jadi kunci buat buka pintu ke pola pikir bertumbuh dan keberanian hadapi dunia. Sumber ini benar-benar kasih bahan renungan kuat sih buat kita semua. Coba deh bayangin sebentar. Kalau kita, orang dewasa, mulai secara sadar, konsisten gitu ya, geser fokus kita. Dalam obrolan sehari-hari, cara kita kasih feedback, nilai-nilai yang kita anggap penting, dari cuma kagum sama bakat alami yang kelihatan gampang, jadi benar-benar hargain dan akui. Kerja keras, strategi cerdas, sama kegigihan lewatin susah. Baik ke diri sendiri, teman kerja, teman, dan terutama ke generasi berikutnya. Kira-kira perubahan kayak apa ya yang bisa terjadi? Pertanyaan buat Anda bawa pulang. Gimana pergeseran fokus bareng-bareng ini bisa potensial ngubah cara kita semua dekatin kesulitan, ngelepasin potensi yang mungkin diam aja, dan secara otentik belajar seni bangkit lagi setelah jatuh? Pemikiran yang dalam banget buat kita renungkan ya. Terima kasih sudah menyimak diskusi kita kali ini. Sampai jumpa di penjelajahan sumber berikutnya.